Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat menyampaikan dakwah singkat ini. Perkenalkan, kami dari Fakultas Hukum akan menyampaikan materi yang berjudul Integritas Calon Penegak Hukum dalam Perspektif Islam. Ketika mendengar kata penegak hukum, mungkin yang terlintas di benak kita adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, maupun akademisi hukum. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menegak keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun, muncul sebuah pertanyaan, apakah seorang yang memahami hukum pasti akan berlaku adil? Jawabannya tentu belum. Kita masih sering melihat berbagai pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh orang-orang yang memahami hukum itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmu hukum saja tidak cukup. Seorang penegak hukum harus memiliki sesuatu yang lebih penting, yaitu integritas. Integritas adalah kesesuaian antara perkataan, tindakan, dan nilai-nilai kebenaran yang diyakini. Orang yang berintegritas akan tetap melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada orang pun yang melihatnya. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita sedang mempersiapkan diri menjadi calon penegak hukum di masa depan. Oleh karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak sekarang, bukan ketika kita sudah memiliki jabatan atau kekuasaan maupun kewenangan. Integritas dibentuk dari kebiasaan kecil seperti jujur saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, bertanggung jawab terhadap tugas, menghargai hak orang lain, serta berani mengatakan benar meskipun itu sulit. Inilah yang menjadi dasar mengapa integritas sangat penting bagi setiap calon penegak hukum. Bukan saja sebagai calon penegak hukum, kita sebagai orang-orang biasa juga harus memiliki integritas yang tinggi terhadap hukum-hukum yang berkembang pada saat-saat sekarang ini. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari materi sebelumnya. Di dalam Islam, integritas bukan hanya terkait nilai moral, tetapi juga perintah agama. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Jadi firman ayat ini memerintahkan bahwa ketika kita diberikan amanah, kita harus mampu bertanggung jawab atas amanah yang kita terima. Sebagai seorang penegak hukum, dalam menegakkan hukum, kita harus mampu bertindak adil. Ada juga sabda Rasulullah dalam hadisnya itu, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini semakin menegaskan bahwa sebagai manusia, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh manusia, entah itu dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kedudukan dan sebagainya. Dan kita harus mampu untuk bertindak adil seadil-adilnya. Sebagai seorang penegak hukum, kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang atau penegakan hukum berdasarkan kekayaan, berdasarkan jabatan atau kedudukan orang tersebut. Tetapi kita harus mampu bertindak secara objektif, di mana ketika seorang itu bersalah, maka kita harus menghukumnya, dan ketika seorang itu benar, kita harus membebaskannya. Sebagai seorang penegak hukum yang memiliki integritas, pantang bagi mereka menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang bersalah. Maka dalam ayat dan hadis tadi dijelaskan dan semakin ditekankan bahwa sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, kita harus mampu mengemban amanah, mempertanggungjawabkan amanah yang sudah kita terima, dan kita harus mampu untuk bertindak seadil-adilnya. Dan itu sebagai bentuk perintah Allah
dalam memerintahkan kita bahwa kita harus memiliki integritas. Artinya integritas dalam Islam bukan hanya terkait nilai moral, tetapi juga tentang perintah agama. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita dapat mulai membangun integritas melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan tidak menyontek saat ujian, tidak memalsukan data penelitian, menghargai karya orang lain, disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, serta berani menolak segala bentuk kecurangan. Mungkin hal-hal tersebut terlihat sederhana, namun justru dari kebiasaan kecil itulah karakter seseorang akan terbentuk. Dalam perspektif Islam, kejujuran merupakan salah satu sifat utama yang harus dimiliki setiap muslim. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, yaitu pribadi yang terpercaya karena selalu menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Ayat tersebut mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak hanya diperintahkan untuk berkata benar, tetapi juga menjadikan kejujuran sebagai prinsip dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa hukum yang kelak akan berperan dalam menegakkan keadilan, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan nilai kejujuran sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, profesi hukum pada hakikatnya adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan masyarakat dan negara, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hukum yang kita pelajari tidak akan membawa keberkahan apabila tidak disertai akhlak yang mulia. Sebaliknya, ilmu yang dipadukan dengan iman, kejujuran, dan integritas akan melahirkan penegak hukum yang mampu menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak manapun. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan setiap proses belajar sebagai sarana untuk memperkuat ilmu sekaligus memperbaiki akhlak, sehingga kelak kita menjadi lulusan fakultas hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara spiritual dan berakhlakul karimah. Apabila sejak menjadi mahasiswa, kita sudah terbiasa berlaku jujur, maka ketika kelak menjadi hakim, jaksa, advokat, polisi, ataupun profesi hukum lainnya, nilai kejujuran tersebut akan tetap melekat dalam diri kita. Sebaliknya, jika sejak sekarang kita terbiasa melakukan kecurangan, maka akan sulit bagi kita untuk menjadi penegak hukum yang benar-benar adil. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan masa perkuliahan sebagai tempat untuk membangun ilmu sekaligus membangun akhlak. Karena penegak hukum yang hebat bukan hanya mereka yang memahami pasal demi pasal, tetapi mereka yang mampu menjaga amanah, menjunjung keadilan, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi insan yang jujur, amanah, dan berintegritas, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.